Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wasallim ajma'in. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, sekaligus rektor tercinta kita, yang selalu tampil charming, Bapak Profesor Dr. Jangan sebut Ahmad, karena memang tidak, itu ini karena salah sebut. Itu banyak sekali karena saya pernah menjadi warak tiganya. Itu beberapa dokumen resmi beliau coret karena memang bukan Ahmad. Nama beliau itu adalah Profesor Muzaki MPhil PhD, yang grade-nya saya nggak hafal. Tapi itu aja udah. Yang kami hormati Pak Wakor Kiai Sumakan, Sekretaris Syekh kita Kiai Hasan Baidillah, Ketua Forum, Pak Aziz, Bapak Ibu sekalian, pimpinan PT KIS di wilayah Kopertais wilayah 4 Surabaya yang saya hormati. Mari kita buat malam ini kita santai-santai saja. Dan saya hanya minta satu hal saja dari panjenengan. Jangan baper. Ya, jangan baper. Saya bukan tipikal orang yang jaim. Saya ya, kalau panjenengan semuanya tahu saya sejak dulu sampai sekarang, ya saya seperti ini. Jadi saya orangnya ya seperti ini, maka saya akan ngomong belak-belakan saja ke panjenengan. Ngomong apa adanya saja. Jadi jangan jaim. Sama sekali tidak menurunkan, atau saya sama sekali tidak menurunkan grade penghormatan saya kepada Bapak Ibu sekalian jika yang di sini juga memiliki gelar lain selain pimpinan PT KIS, yaitu Kiai atau Bunyan. Saya sepenuh-penuhnya hormat. Tapi saya akan memperlakukan panjenengan di sini sebagai pimpinan perguruan tinggi. Yang perguruan tinggi itu pengelolaannya berbeda dengan pesantren. Nah, mulai panas toh. Mulai panas. Tapi mari kita berangkat dari data agar panjenengan tidak merasa saya ngomongnya belaka. Se-Indonesia ini di bawah Direktorat PT KI itu ada 785 PT KIS. Itu saya bertemu dengan siapa saja, itu begitu saya kasih tahu bahwa kami memiliki 59 PT KIN dan 785 PT KIS. Itu bahkan orang Amerika pun itu langsung mau semaput karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Pasti respon mereka adalah wow. Pasti. Itu belum ditambah 111 FAI yang ada di universitas yang secara kelembagaan berada di bawah Kemendikbud, kayak Unisma, Unmu, sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 785 PT KIS se-Indonesia ini, tak satu pun yang terakreditasi institusi A, tak satu pun, baik dihitung dari 10 tahun yang lalu maupun 2 tahun terakhir ini. Berapa tua usia kita? PT KIS setua usia PT KIN.
Ngenes enggak? Ini. Saya itu sejak awal ditantang oleh Gusmen, udah saya angkat tangan untuk PT KIS itu, Gus. Angkat tangan. Mau tak tunjukkan detailnya lagi, saya sampai hafal. Prodi PT KIS per 2 minggu sebelum saya ada di podium ini, itu jumlahnya adalah, ini adalah angka yang enak sekali saya hafalkan, 3.669. Itu mudah karena terakhirnya ada 69. Dan dari 3.669 itu prodi yang terakreditasi A itu hanya 62 prodi alias 1,6 prodi. Mau dihitung 10 tahun yang lalu atau 2 tahun akhirnya, mau apa penjelasan? Itu kenyataan kita. Mari kita lihat sekarang SDM-nya. Ada 22.043 dosen di PT KIS. Itu yang berpangkat lektor kepala dan guru besar itu hanya 590 alias 2,67%. Itu saya nggak tahu, ini kita mau nangis bareng-bareng atau apa. Sebegitu mengenaskannya. Itu mengenaskan sekali menurut saya. Nah sekarang mari kita dengan data ini, mari kita lihat diri kita. Kalau penjenengan bertanya tentang komitmen saya ini kok sedikit sombong-sombong ya. Tidak ada direktur Dikti tahu saya ya, setidak-tidaknya 2 angkatan sebelum saya yang memiliki komitmen sangat kuat keberpihakannya pada PT KIS selain saat itu. Nanti saya tunjukkan datanya. Dan saya himbau penjenengan semuanya, apakah itu karena kejeniusan Inung? Enggak, karena itu langsung diperintahkan oleh Gusmen. Gak usah berterima kasih ke saya, gak usah memuji saya. Berterima kasihlah ke Gusmen, karena saya hanya melaksanakan perintah beliau. Nah, mari kita lihat gambaran kita seperti ini. Apakah niat baik itu baik tapi tidak cukup? Kalau saya itu ditanya, apakah Mas Inung pengen nikah dengan Luna Maya? Pasti iya. Gila apa saya ngomong enggak? Pasti mau saya. Wong ingin saja kok. Sama tak tanya, sama semuanya ingin akreditasi institusi A? Pengen kok, enggak cukup. Karena realitasnya seperti ini. Jadi niat baik saja itu tak cukup Pak dalam mengelola perguruan tinggi itu. Nah, mari saya perlihatkan penjenengan. Mari kita perbarui niat kita lagi. Karena seringkali orang lupa dengan niatnya. Wis pokoknya penjenengan nanti mau tanya apa saja tak ladenin. Serius, tak ladenin. Mumpung kita ketemu, saya akan terus terang ke penjenengan. Saya beberapa waktu yang lalu ke Unmuh Malang, saya buka semuanya. Belak-belakan. Nggak ada yang saya tutupin. Wah ini Mas Inung ini NU. Semua orang tahu saya NU. Nggak bisa diragukan, saya pengurus PBNU kok. Tapi nggak ada urusannya bagi saya. Nah, jadi begini. Sebetulnya berdasarkan mandat konstitusi, pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pendidikan warga negara itu adalah negara. Oke? Baca lagi konstitusi kita. Mandat konstitusi yang memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya
hak pendidikan warga negara itu adalah negara. Oleh karena itu negara membuat SD negeri, MI negeri, SMP negeri, MTS negeri, sampai perguruan tinggi negeri. SD negeri di mana-mana, SMP negeri setiap kecamatan itu sampai SMP negeri 1, 2, 3 bisa sampai berapapun. SMA juga seperti itu, perguruan tinggi. Di setidak-tidaknya di setiap provinsi itu ada satu. Setidak-tidaknya. Oh, kenapa kok tidak di setiap desa ada perguruan tinggi negeri? Itu orang membayangkan seperti itu. Itu seperti mengelola perguruan tinggi itu kayak mengelola SD. Ingat-ingat, karena kita diam-diam itu cara mengelola PT KIS itu ya kayak Aliyah. Kalau sudah punya madrasah ibtidaiyah, sudah punya madrasah sanawiyah, sudah punya madrasah aliyah, berpikirnya harus ada perguruan tinggi. Jadi setiap ada satu yayasan yang memiliki lembaga pendidikan mulai madrasah ibtidaiyah sampai aliyah, itu kemudian mendirikan perguruan tinggi. Nanti di situ juga mendirikan perguruan tinggi. Di situ juga mendirikan perguruan tinggi. Kalau caranya seperti itu, negara juga akan membuat seperti itu. Jadi setiap ada madrasah aliyah negeri, sekalian di sampingnya ada IAIN atau UIN. Dan kemudian kita akan menternak PTKI yang kecil-kecil. Oke. Nah, kemudian ada pihak swasta, ada pihak private yang kemudian menepuk dadanya untuk mendirikan perguruan tinggi swasta. Fine, di mana-mana biasa kayak gitu. Setidak-tidaknya ada dua kemungkinan mengapa pihak private mendirikan perguruan tinggi. Yang pertama, karena merasa tidak puas dengan public university atau public school yang disiapkan oleh negara, karena dianggap standarnya rendah, fasilitasnya kurang dan sebagainya. Kemudian ilmunya tidak mendalam. Akhirnya kemudian ada pihak swasta yang mendirikan perguruan tinggi atau sekolah. Atau kemungkinan keduanya, pihak swasta itu mendirikan sekolah karena dianggap sekolah-sekolah yang dibangun oleh negara itu secara geografis sulit untuk mengaksesnya. Hebat kan, heroik kan, swasta ini heroik kan, pengen mengambil tanggung jawab yang itu tidak bisa dipenuhi oleh negara, yang negara itu adalah pemanggul mandat konstitusi untuk memenuhi kewajibannya dalam rangka memenuhi hak-hak pendidikan warga negara. Jadi mari kita lihat konstruksi berpikir kita itu, mari kita lihat seperti itu awalnya. Jadi kalau kita mau menarasikan itu ada pihak swasta yang sedang mengatakan seperti ini, negara, sorry ya, kamu tidak cukup untuk menyediakan itu, sayalah yang akan maju memenuhinya. Kalau dinarasikannya seperti itu, tiba-tiba para heroik ini, para pahlawan ini, ketika mendirikan perguruan tinggi, setahun 2 tahun kemudian merengek-rengek, kami tak sanggup, karena mengira bahwa mendirikan perguruan tinggi itu kayak mendirikan sekolahan. Penjaringan saya tunjukkan, per tahun 2023 kami moratorium, dan itu proposal yang masuk itu sudah ngantri 100 lebih. Banyak orang yang hanya bisa membangun 2 ruangan kelas itu mengajukan proposal untuk mendirikan PT KIS. Nggak pernah berpikir bahwa perguruan tinggi
itu harus memikirkan bagaimana laboratoriumnya, bagaimana perpustakaannya, bagaimana berlangganan jurnal-jurnal internasional itu, bagaimana memberi dana penelitian untuk dosennya, bagaimana memajukan publikasi dosennya, bagaimana fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaannya. Pokoknya begitu ada perkuliahan, setelah itu pulang selesai. Jadi persis yang ada di kepalanya itu yang menyelenggarakan sekolah tingkat dasar sampai menengah itu. Sehingga begitu siapa saja yang masuk kampus sama sekali nggak ada aura akademiknya, nggak pernah terpikir untuk menyelenggarakan international conference, nggak pernah. Menurut saya kita harus berubah. Nggak bisa terus menerus seperti ini, tuh nggak bisa. Saya beberapa waktu yang lalu, hari Senin tepatnya, saya sudah diminta oleh Gusmen untuk melakukan dua hal. Lakukan dua hal. Kalau kita tidak segera melakukannya, yang kita keluarkan, dan istilah beliau, kita hanya akan mengeluarkan rubbish generation. Tuh, generasi sampah. Itu yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, saya sedang menyusun, ini sudah saya nyatakan ke panjenengan. Saya diamanatkan untuk menyusun skema merger. Coba panjenengan lihat di sekitar kita, keberadaan PT KIS itu mengenaskan. Di sini PT KIS prodinya sama, nanti di 2 kilo lagi di situ itu ada PT KIS lagi dengan prodi yang sama, itu 5 kilo di sana itu ada lagi PT KIS dengan prodi yang kurang lebih sama, sama-sama nggak dapat mahasiswa, sama-sama nggak maju, sama-sama bermusuhan. Makanya panjenengan nggak usah baper, saya ngomongnya kayak gini. Saya punya datanya kok. Saya ini sekarang sedang merumuskan juga merger. Pokoknya harus dipaksa merger. Dan yang kedua, yang saya sedang melakukan investigasi ke salah satu PT KIS dengan potensi yang sangat besar untuk kami tutup. Saya nggak mau lagi ada PT KIS yang nakal. Itu dosa loh menurut saya itu. Kok ada ya praktek kayak gitu itu? Membuka PT KIS, perkuliahannya suka-suka, berdalil di mana-mana, kok nggak merasa itu dosa gitu loh? Coba gimana gitu? Iya dosa lah. Saya itu mau potongan sekuler kayak gini ya, saya tahu lah itu dosa itu. Itu kita itu sudah mendapatkan amanat dari para orang tuanya. Saya itu jangan dikira saya nggak sangat berpihak. Setiap kali saya ketemu Kopertais, Kopertais itu saya marahin nggak karu-karuan. Saking saya membelanya panjenengan semuanya. Coba, itu Kopertais saya marahin. Itu udah sampai muntah-muntah itu Kopertais itu saya marahin itu. Setiap kali saya ketemu Kopertais, ya saya mengancam Kopertais. Kalau sampai ada Kopertais yang melakukan pungli atau birokrasinya nggak berbelit-belit dan nggak transparan, tak sikat. Saya sikat. Dan saya akan dengan sangat senang merespon setiap aduan ke nomor saya
jika ada pungli, siapapun yang melakukan. Apakah ada kopertais yang baik? Ada. Apakah ada kopertais yang nakal? Banyak. Jual beli serdos? Ada nggak? Ada. Membawa SK, datang untuk mendapatkan modus, untuk mendapatkan amplop? Ada. Banyak. Banyak. Saya ngomong kayak gini tuh biasa aja dengan Prof. Zaki, karena saya tahu integritas beliau. Karena pernah satu tim. Kita ini orang-orang yang nggak akan bisa ditaklukkan dengan urusan amplop, Pak. Enggak. Nggak akan. Makanya saya bilang pada semua pimpinan kopertais di setiap ada pertemuan, kalau ada yang datang ke lapangan Banteng lantai 7 ke Direktorat Diktis untuk ngurus apa saja dan main amplop, sampean tak tandahin, pegawai saya tak sikat. Enggak. Saya ngomong terbuka. Saya ini sedang menyimpan amplop yang tidak pernah saya buka, yang akan saya kembalikan pada salah satu rektor PT KIT Indonesia. Saya nggak mau menanam barang haram di daging saya, daging istri saya, daging anak saya. Nggak mau saya. Jadi jangan pernah main-main dengan saya tentang itu. Enggak. Saya sudah dicukupi Allah dengan rezeki yang halal, dan saya akan kejar rezeki halal itu. Saya nggak akan mau. Ar-Rosi wal Murtasi itu finar, kita hafal itu. Kita hafal itu. Urusan nar di akhirat itu urusan Allah. Tapi coba bayangkan panjenengan, birokrasi suapan itu birokrasi neraka, Pak. Kalau ada orang yang menyuap anak buah saya atau menyuap saya, dan saya mau anak buah saya nggak percaya ke saya nggak percaya pada anak buah saya, seluruh mekanisme yang saya bangun runtuh, sistem yang saya bangun runtuh, itu neraka namanya. Dan saya ingin, makanya meminimalisir pertemuan orang ke orang untuk dalam hal layanan, itu untuk meminimalisasi transaksi yang haram. Itu jelas haram, nggak usah dicariin dalil-dalilnya lagi. Kalau PT KIS nggak memenuhi syarat untuk membuka prodi, nggak usah menyogok orang di kopertais. Kalau ada PT KIS yang tidak memenuhi syarat alih bentuk dari STAI menjadi IAI, nggak usah nyogok. Apakah ada? Saya tahu. Saya tahu. Itu data semua masuk, Pak, ke saya, Pak. Kalau cara kita seperti ini mau ditambah berapa tahun lagi agar PT KIS itu bisa terakreditasi A? Mau ditambah berapa tahun lagi agar jumlah prodi terakreditasi A itu bertambah? Enggak, karena ini urusan mental. Ini enggak semata-mata urusan duit, ini urusan mental. Jangan lakukan itu. Lalu pada PT KIS apa yang ingin saya berikan, Pak? Saya melakukan figuring out problem di kopertais di PT KIS. Saya tahu salah satu sumber akutnya itu adalah SDM. Sumber akutnya itu adalah SDM. PT KIN tahun ini tuh tak korbankan, Pak. Saya korbankan betul PT KIN. Lebih baik saya diprotesi Prof. Zaki dan kawan-kawan untuk membelani penjenengan. Kami itu punya uang 30 miliar untuk dana bantuan penelitian yang selama ini saya buka dalam kompetisi bebas. Dan itu pasti dosen-dosen PT KIS tewas itu berkompetisi dengan PT KIN. Tewas. Saya tahu, Pak. Bagaimana akan berkompetisi dengan Prof. Zaki?
tewas. Oleh karena itu saya bilang, kalau terus-menerus seperti ini, kapan kita bisa menaikkan SDM PTKIS? PTKIS itu tidak akan menyediakan atau menganggarkan dana penelitian dosennya. Oke. Jadi mengapa kepangkatan SDM di PTKIS itu rendah sekali? Untuk sampai ke lektor kepala, itu mereka nggak punya modal publikasi ilmiah, nggak punya modalnya. Bagaimana mereka bisa melakukan publikasi ilmiah? Wong nggak pernah penelitian. Bagaimana mungkin mereka penelitian? Wong kampusnya itu nggak pernah terpikirkan di pimpinannya untuk mengalokasikan dana penelitian pada dosennya. Bagaimana mungkin terpikir untuk alokasi dana penelitian? Wong gaji bulanan saja kadang-kadang nggak bisa. Sampai kapan penjenengan mengelola ini semuanya dengan hegemoni keikhlasan? Apa ini Pak Dir ini meremehkan keikhlasan? Jangan salah paham, siapa yang meremehkan? Itu baik, tapi penjenengan nggak bisa mengelola perguruan tinggi ala pos kamling, itu nggak bisa. Kalau seorang dosen mengajar kemudian tidak mendapatkan haknya yang layak, dia tidak mungkin akan mengajar sepenuhnya di sana. Itu pasti hanya akan kerja sambilan. Enggak mungkin. Apakah mereka salah? Tidak. Yang salah kita semuanya. Karena mendirikan perguruan tinggi sementara nggak mikir bahwa dosen harus digaji secara layak. Coba. Akhirnya apa saya bilang? Saya ngomong sama Gusman kayak gini, dan diperintahkan ambil 10 miliar khusus untuk afirmasi dosen PTKIS. Sepertiga tak sikat khusus untuk PTKIS. Itu langsung diperintahkan oleh Gusman. Penjenengan perlu berterima kasih ke saya? Enggak, terima kasihlah ke Gusman. Apakah? Loh, tapi kan masih banyak. Yang 20 miliar kan untuk PTKIN. Enggak. Yang 20 miliar itu untuk PTKIN dan PTKIS. Jadi sebenarnya 30 M itu sepenuhnya untuk PTKIS. Coba. Itu masih saya tambah. Klaster kolaborasi dalam negeri. Itu kalau ada dosen PTKIN yang mendapatkan grant di klaster itu harus menggandeng PTKIS. Kalau nggak menggandeng PTKIS, tak tarik uangnya. Karena saking pinginnya saya mulai memberi perhatian pada SDM. Kalau enggak, ini gimana? Saya membayangkan itu dalam 1 tahun ini, setidak-tidaknya di tahun ini, untuk klaster yang capacity building, Pak Rektor, yang 20 jutaan, itu berarti secara agregat 500 judul publikasi ilmiah dari dosen PTKIS. Kalau kemudian ada dosen yang sudah mendapatkan dana bantuan dan kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, tak blacklist PTKIS-nya sak dosennya. Loh iya, tak blacklist itu. Saya nggak mau kekurangan ajaran ini terus menerus. Saya blacklist itu, by default saya blacklist. Jadi saya nggak perlu memerintahkan karena itu by system. Saya blacklist. Kalau ini bergerak, itu kalau misalkan saya itu periode saya itu 2 tahun, selama 2 tahun saya memiliki 1000 minimal 1000 publikasi ilmiah dari dosen-dosen PTKIS minimal. Itu udah gila-gilaan itu cara saya belani penjenengan. Setelah itu apa yang kami lakukan lagi? Saya itu karena penjenengan, karena belani PTKIS, saya itu sampai mau melanggar aturan ya. Saya itu membayangkan kalau dosen-dosen PTKIS mulai memiliki publikasi ilmiah,
memiliki modal dong untuk naik ke lektor kepala. Karena untuk mencapai akreditasi yang tinggi, unggul, itu kan minimal harus 10% lektor kepala, guru besar. Sekarang mana ada PTKIS yang punya guru besar? Ada Mas, ada Pak Dir. Iya, itu guru besar ambilan dari PTKIN. Itu yang sudah diafkir di kampusnya. Nggak ada, karena penjaringan nggak punya skema tentang SDM itu. Saya yakin itu. Untuk naik ke lektor kepala, itu syaratnya harus serdos. Oke? Sementara selama ini PTKIS itu hanya mendapatkan serdos 1, 0, kayak gitu kan? Makanya saya bilang, saya lapor lagi ke Gus Ben. Bisa nggak dinaikkan, Pak Dir? Derek Gus, naikkan 2 kali lipat dari total PTKIS di Indonesia. Makanya kalau sekarang dapat banyak-banyak itu karena itu. Nah kalau sudah seperti itu jangan manipulatif. Berikan kepada dosen yang memang dia akan segera naik ke lektor kepala. Jangan hanya putranya kiai kemudian udah masih unyuk-unyuk dapat serdos. Kita udah jungkir balik dengan niat baik, penjaringan manipulatif. Aku sudah ngomong belak-belakan ya, terserah lah penjaringan. Ini juga barokah ya, saya ngomong belak-belakan saja. Saya tahu itu ada manipulasi itu di bawah itu. Jangan. Masih kurang lagi saya. Saya lapor ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini nggak semuanya ini bisa serdos Pak Dirjen, karena kuotanya terbatas. Sekalipun sudah kita naikkan, gimana kalau serdos itu kita hilangkan sebagai syarat untuk kenaikan ke lektor kepala? Katanya Pak Dirjen, oke Mas. Ini sama-sama nggak ngerti peraturan masalahnya. Gak enaknya birokrat yang awalnya bukan siapa-siapa tuh kayak gini nih ya. Pokoknya saya punya keinginan, sikat dulu, saya bilang kayak gitu. Untungnya saya punya kasubdit yang udah paham regulasi. Saya diingatkan, tidak bisa Pak Dir, itu ada peraturannya ya. Saya itu masih kurang ikhlas itu Pak Dir. Saya menemui karo hukum Pak Bahit, saya nggak ikut Permendikbud itu. Saya mau membuat PMA sendiri untuk menghilangkan serdos sebagai syarat kenaikan lektor kepala. Boleh nggak? Nggak boleh katanya. Makanya tahun ini penjenengan tahun ini itu serdos total nasional, agar penjenengan nggak ini, terus tak buka saja. Total serdos nasional itu hanya 2.300. Alhamdulillah. Next. 300 itu tak kasihkan ke dosen-dosen yang non Islam. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian 785 kalikan 2 dapat berapa? 1.600 untuk PTKIS, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. PTKIN itu seumur-umur. Pak, aku diprotesi sama rektor-rektor PTKIN ini. Itu hanya mendapatkan 400. Coba. Saking inginnya saya. Itu udah gila-gilaan kita. Nah saya ingin. Mari kita ubah cara mengelola perguruan tinggi kita. Saya dikasih tahu saya bilang sama ini sedikit saya ngomong PTKIN. Ini dosen rektor-rektor PTKIN ini juga teriak-teriak karena setiap tahun student body-nya semakin naik, tapi BOPTN turun. Kok bisa? Tanya sama Prof. Zakir. Jadi mahasiswa UINSA itu semakin tahun naik,
tapi BOPTN turun. Kayak gitu saya laporkan ke Gusman. Dana kementerian itu bukan on top, tapi dana yang sudah dipatok. Termasuk BOPTN itu sudah dipatok. Nah, kalau dana BOPTN itu tetap segitu, nggak on top, sementara student body-nya naik, kan angka pembaginya semakin banyak. Jatuhnya kan turun sebetulnya. Itu loh PT KIN masih tak hajar dengan serdos dan sebagainya untuk melangi penjaringan. Benar itu. Saya bilang, saya udah ngomong Kasubdit saya bilangin kayak gitu. Saya ingin penelitian sepertiga khusus untuk PT KIS, afirmasi. Bulet nggak karu-karuan. Saya ngomong sama Pak Dirjen, tolong Kasubdit ini dipindah. Pindah Pak. Ada lagi yang kemarin itu. Ini yang kayak Unmu, Unisma yang secara kelembagaan ada di bawah Kemendikbud, Unibdu, itu serdosnya mau minta ke Kemenak, tidak boleh. Loh, karena memang ada surat edaran dari Kemendikbud bahwa serdos dosen-dosen keagamaan yang ada di bawah Kemendikbud itu berasal dari dana Kemendikbud. Bahwa kemudian sekarang teriak-teriak kami nggak dapat. Loh, yang salah Kemendikbud kok Kemenak yang harus tanggung jawab? Nggak mau saya. Nggak mau saya. Jadi angka serdos 1.600 itu memang betul-betul khusus PT KIS, bukan FAI di bawah Universitas Kemendikbud. Nggak mau saya. Kalau kawan-kawan di sana mau protes ke Kemendikbud. Jangan Kemendikbud yang membuat masalah, saya yang harus bertanggung jawab. Kasihan dosen-dosen itu. Itu udah dosen, itu udah gaji setiap bulannya cuma 500. Jadi ini hal-hal yang, jadi kalau memang naik semuanya itu karena memang kita sadari betul dengan berdasarkan data. Tapi sayangnya angka peningkatan kualitas PT KIS itu dari tahun ke tahun itu nggak beranjak. Dari tahun ke tahun itu nggak beranjak. Oleh karena itu maka panjenengan siap-siap akan ada merger. Siapkan. Kalau nggak mau, pertanyakan kembali tentang niat awal. Ini sebetulnya untuk memberi makan ego kita, ataukah sebetulnya kita betul-betul ingin mendedikasikan diri untuk pendidikan. Dan insya Allah kita akan beri insentif, gede insentifnya. Coba kalau misalkan ada PT KIS di sini, 1 kilometer kemudian ada PT KIS, sama-sama membuka PAI, sama-sama setiap tahun hanya mendapatkan 20 mahasiswa, nggak mau merger itu dengan alasan apa? Coba beri saya reasoningnya. Nggak mau merger itu karena alasan apa? Kalau memang betul-betul kita punya niat baik untuk mendedikasikan diri kita kepada pendidikan anak bangsa, mestinya hal-hal kayak gini selesai. Oke. Sekarang masalah tadris. Ini biar penjenengan juga langsung mendapatkan informasi dari saya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kementerian yang ngurusi pendidikan itu adalah namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke?
Kemudian apakah boleh KL lain melaksanakan pendidikan? Boleh, tapi dalam rangka untuk memenuhi SDM yang dibutuhkan oleh KL itu. Oleh karena itu maka sejarah awal IAIN, jangan buka lagi, sejarah awal PTKI itu sebetulnya adalah sekolah kedinasan. Jadi misalkan begini, Kementerian Agama itu salah satu tusinya itu adalah menyelenggarakan untuk memberi pendidikan keagamaan kepada masyarakat. Oleh karena itu maka diperbolehkan untuk membuka fakultas tarbiyah, untuk memberi penyuluhan keagamaan pada masyarakat. Oleh karena itu dibukalah fakultas dakwah. TNI juga punya sekolahnya sendiri. Kalau sekolah lulusan TNI itu ya untuk mengisi pos-pos di TNI, ya gitu. Nah, tapi Kementerian Agama itu sudah mendapatkan privilege yang luar biasa untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang mirip seperti pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian yang secara konstitusional pemegang mandat di bidang pendidikan, yaitu Kemendikbud. Nah, sekarang tentang tadris. Tadris. Sekarang apa bedanya tadris matematika dengan pendidikan matematika? Bahasanya. Apa coba bedanya? Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Apakah kalau pendidikan matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2? Kalau tadris 1 ditambah 1 sama dengan insya Allah 2? Loh, kita itu nggak bisa menjawab loh dengan pertanyaan Kemendikbud itu. Makanya ketika IAIN Sunan Ampel berubah menjadi UIN itu nggak ada tadris, Pak. Nggak ada tadris. Jadi kalau tadris matematika itu izin operasionalnya itu dari Dirjen Pendis. Kalau pendidikan matematika izin operasionalnya dari Dikti. Padahal itu struktur kurikulumnya sama, nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, kenapa nggak membuka pendidikan matematika? Oh, ini kan urusan masalah keagamaan, diajar sendiri. Tapi kalau rumus plus kali min sama dengan min, itu mau tadris mau pendidikan ya sama. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi persoalan. Makanya saya sekarang ini nanti akan saya gilir. Ini PTKIN dulu. Saya sudah kumpulkan berkali-kali dan segera saya minta timeline, deadline-nya, pemutihan 1 untuk prodi-prodi umum yang semestinya itu izin operasionalnya dari Dikti, tapi ada prodi umum yang izin operasionalnya dari Dirjen Pendis. Itu banyak PTKIN. Itu sifatnya mandatori, harus segera diurus ulang izin operasionalnya. Kami di pusat itu nggak ada persaingan, Pak, antara Kemendikbud dengan Kemenak. Itu nggak usah mengembangkan keinginan itu. Enggak, saya itu nggak punya. Enggak. Untuk apa? Gitu. Yang kedua, itu saya sedang, nah ini nggak mandatori. Kawan-kawan tadris yang ingin berganti menjadi pendidikan, kita fasilitasi untuk melakukan pemutihan ulang. Karena di berbagai tempat itu kalau ada pendaftaran kayak gitu, Pak Yus, lulusan pendidikan matematika, kemudian
alumni kita nyodorkan ini ijazah kami tadris matematika tidak sesuai dengan dokumen rekrutmen ini. Itu masalah banyak. Kenapa sih kalau kita bikin masalah? Padahal berubah dari tadris ke pendidikan itu nggak ada akidah apapun yang kita gadaikan. Ngapain? Bagi saya itu nggak masalah. Wah, nanti direktorat diktis kehilangan prodi, nggak masalah saya itu. Niat saya itu tidak sedang adu berapa banyak prodi antara direktorat diktis dengan dikti. Enggak, saya nggak punya motif itu. Belas kalau nggak punya. Yang kita pikirkan itu adalah alumni kita. Tapi karena tadris itu ada dalam lampiran KMA, kalau penjenengan tetap mau dengan tadris, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Psikologi Islam, lulusan kita nggak diterima di asosiasi psikologi. Lapor ke saya bilang, saya tantang, ya udah bikin aja asosiasi psikologi Islam. Nanti kita nggak laku, dah kan? Nggak percaya diri. Kalau bagi saya itu mudah kayak gitu itu. Psikologi Islamnya jadikan saja mata kuliah. Bahwa kemudian ada 1-2 mazhab, ada mazhab psikologi Islam. Ya memang dalam psikologi itu banyak mazhabnya. Ada Jung, ada Freud, macam-macam. Jadikan itu mata kuliah. Kasih berapa SKS, mau 4 SKS, 5 SKS, 6 SKS terserah. Tapi begitu penjenengan membongkar rumahnya, konsekuensinya ada pada alumni. Bagi saya hal-hal kayak gini tuh bisa kita perbincangkan secara sangat-sangat akademik. Akuntansi, padahal urusannya itu mengapa pakai akuntansi syariah? Coba kita pakai akuntansi. Sementara nanti ada mata kuliah akuntansi lembaga-lembaga keuangan syariah. Beres. Selesai hal-hal kayak gitu itu. Nah, saya tuh enggak. Tapi kalau penjenengan tetap dengan prodi-prodi itu enggak apa-apa. Tak payungi penjenengan. Tapi bahwa ada kawan-kawan tadris yang sekarang kemudian berganti itu karena kita berpikir seperti itu, nggak ada masalah sama sekali. Kayak gitu. Nah, karena prodi-prodi yang izin operasionalnya itu dari Dirjen Pendis, itu al-aslunya memang dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan SDM di lingkungan Kementerian Agama. Kayak gitu loh. Nah, begitu kita udah mulai, sementara begitu jadi IAI menjadi UI, kalau prodi-prodi penjenengan itu aturannya itu simple. Kalau ada universitas yang secara kelembagaan itu di bawah Kemenak, itu aturannya simple. Boleh membuka prodi umum asal jumlahnya tidak lebih banyak dari prodi agama. Kalau penjenengan sudah menjadi universitas, seluruh prodinya tetap izin operasionalnya dari Dirjen Pendis, mending tetap IAI. Lo kan sesimpel itu sebetulnya. Ngerti loh maksudnya? Untuk apa berubah menjadi universitas kalau seluruh prodinya tetap prodi di bawah Dirjen Pendis? Wong kita itu difasilitasi, itu fasilitasinya itu juga kesepakatan antara Kemendikbud, Kemenak diperbolehkan untuk membuka universitas. Itu SK-nya presiden. Itu saja simple. Nah, kalau kemudian ternyata reasoningnya atau asbabul wurudnya Kementerian Agama diperbolehkan membuka universitas, kemudian penjenengan sudah menjadi universitas, tapi sepenuhnya tetap berada di bawah Dirjen Pendis, lalu untuk apa berubah dari IAI ke UI? Kan kehilangan
Maqasid syariahnya. Kan? Kayak gitu. Jadi buat yang ini buat cara berpikir yang proporsional, Masa kami tetap mau tadris? Boleh, nggak ada yang melarang. Boleh. Tapi ya itu konsekuensinya. Nah, sekarang masalah gelar. Ya Pak, gelar. Itu saya ditanya oleh Kemendikbud, saya bersama Pak Dirjen, ketemu dengan Kemendikbud, ketemu dengan Ban PT tentang gelar. Mengapa psikologi Islam gelarnya nggak mau SPSI? Mengapa kekeh tetap minta SPSI sementara disuruh menjadi prodi psikologi dia bertahan dengan I? Enggak bisa. Psikologi Islam itu ada ilmunya dan sebagainya. Tapi percaya dirilah bahwa ketika dikasih gelar SPSI itu justru mestinya menepuk dada. Kok nggak mau? Jadi maumu itu apa? Kan judik saya itu Pak. Pengen tetap bertahan untuk itu, tapi begitu dikasih gelar untuk menunjukkan kekehannya, nggak mau. Disuruh berubah sesuai dengan keinginan gelarnya, nggak mau juga. Maumu itu apa? Saya itu pokoknya berdoa, ya Allah, di masa saya menjadi direktur, berikan saya satu saja PTKIS yang terakreditasi institusi unggul. Satu saja ya Allah. Gak usah banyak, satu saja. Tapi begitu melihat data kayak gini, begitu melihat jumlah prodi 3.669, baru 0,1,6 yang terakreditasi unggul, sementara untuk mencapai akreditasi unggul institusi itu harus lebih dari 50%. Saya ditanya sama Gus Men, gimana caranya? Ampun Gus, saya mau pingsan saja. Gitu. Jadi datanya memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bertemu malam ini, kemudian penjenengan nggak berubah, kita semuanya nggak berubah, saya udah nggak tahu lagi. Kalau minta fasilitas apa lagi yang bisa saya berikan? Sarpras, sarana prasarana itu kecil sekali, sangat kecil. Saya ingin tahu kalau penjenengan pernah mendapatkan pengalaman pungli atas bantuan Sarpras, laporkan ke saya. Serius ini. Siapapun yang memungli penjenengan. Sarpras itu setiap tahun itu hanya ada 200 titik, dan setiap titik itu hanya 100 juta. Untuk apa gitu? Itu untuk apa? Tapi semestinya pihak-pihak yang sejak awal berani mengusulkan dirinya untuk membangun PTKIS semestinya tidak lagi merengek untuk ini, karena sejak awal dia sudah tahu bahwa untuk membuat sebuah kampus itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, bahwa untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi dia harus menjamin gaji dosen yang layak, bahwa untuk mendirikan perguruan tinggi dia harus menyediakan dana untuk penelitian para dosennya. Dia harus memastikan bahwa jumlah rasio dosen antara mahasiswa itu terpenuhi dengan baik. Harus memastikan bahwa tendik itu jumlahnya memenuhi untuk menghandle seluruh proses administratif di kampus. Dia harus memahami ini semuanya. Kalau tidak, sebaiknya saya ingatkan kembali bahwa saya juga ingin menikahi Luna Maya, tapi saya tahu bahwa saya nggak punya modal untuk menikahinya. Jadi saya tidak pernah mengajukan lamaran untuk menikahi Luna Maya. Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.